Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan permasalahan yang terjadi di kota yang akan kami jelaskan. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Muhammad Rizky Akbar, NIM 220431100020. Saya Nanda Vertibatullah 220431100039. Kemudian Davina Watasari 220431100051. Permasalahan yang akan kami bahas adalah 5 berikut. Yang pertama ada penumpukan sampah yang terjadi di Kecamatan Kepanjen. Yang kedua banyaknya kotoran sapi perah di Kecamatan Jabung. Yang ketiga banyaknya pengemis yang ada di Kota Malang. Keempat penyumbatan saluran air pada daerah Kayu Tangan Kota Malang. Yang kelima banyaknya kemacetan lalu lintas di Kota Malang. Untuk pendahuluannya, kota menjadi pusat pemerintahan. Segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdapat di kota. Kota juga mempunyai berbagai sarana dan prasarana penunjang kehidupan, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Dengan lengkapnya berbagai sarana prasarana penunjang kehidupan bukan berarti kota lepas dari segala permasalahan. Justru hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan bagi sebuah kota. Kami akan membahas permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Malang. 5 permasalahan yang terjadi di Kabupaten Malang adalah banyaknya sampah, banyaknya kotoran sapi, banyaknya pengemis, serta penyumbatan saluran air dan kemacetan lalu lintas. Permasalahan yang pertama adalah penumpukan sampah yang terjadi di Kecamatan Kepanjen. Lebih tepatnya, Kecamatan Kepanjen itu berada di Kabupaten Malang. Penyebab terjadinya penumpukan ini dikarenakan banyaknya sampah yang dihasilkan oleh TPS, dan kemudian beberapa TPS mengangkut sampahnya ke TPA yang berada pada Kecamatan Kepanjen. Karena kurang perhatiannya pemerintah dan banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah tersebut, maka terjadilah penumpukan pada TPA di Kecamatan Kepanjen, sehingga sampah tersebut menumpuk di Kecamatan Kepanjen dan membuat masyarakat resah. Nah, gambar tersebut adalah gambar dari TPA Kepanjen, yaitu penumpukan sampahnya tepatnya di TPA Talangagung Kecamatan Kepanjen. Sampah yang masuk seharinya berjumlah 43 truk armada DLH diambil dari Jawa Pos Radar Malang. Solusi untuk permasalahan tersebut dari kami adalah yang pertama, membangun kawasan pengembangan dan pemanfaatan sampah. Nanti akan dikelola oleh masyarakat tersebut sendiri. Yang kedua, menghimbau masyarakat untuk membuang sampah dengan membedakan tempat sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos untuk tanaman. Nah, setelah dibedakan tempatnya dari organik dan anorganik, yang organik dapat menjadi pupuk kompos. Lalu, mengolah sampah anorganik seperti kemasan deterjen, sampo, dan kemasan lainnya dapat dibuat untuk kerajinan tangan. Contohnya, tas belanja. Yang kelima, menghimbau untuk menggunakan kembali atau reusable sampah anorganik. Contohnya, botol kaca dapat dimanfaatkan untuk vas bunga. Yang keenam, mengolah sampah menjadi bahan biogas yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar dan dapat dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu banyaknya kotoran sapi perah di Kecamatan Jabung. Nah, dengan populasi sapi perah lebih dari 10.000 ekor, setiap harinya memproduksi kotoran ternak sekitar 100 ton per hari. Hampir seluruhnya dibuang ke gorong-gorong yang ada di desa tersebut. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan dan mengganggu warga sekitar. Nah, pembuangan kotoran ternak ke gorong-gorong mengakibatkan banjir limbah ternak dan mengakibatkan tersumbatnya gorong-gorong. Selain itu juga mengakibatkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu warga sekitar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran peternak untuk memanfaatkan kotoran ternak tersebut. Nah, solusi untuk permasalahan ini adalah pertama,
menghimbau warga agar tidak membuang kotoran sapi di selokan. Kemudian menyiapkan tempat untuk mengolah kotoran sapi sebagai biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar warga sekitar dan dapat dijual. Uang hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha pembuatan biogas selanjutnya. Lalu, kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Kenyapatan Jabung juga terkenal dengan sektor pertaniannya, maka hal ini dapat meringankan warganya. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu banyaknya pengemis yang ada di Kota Malang. Masalah pengemis di Kota Malang masih sangat sulit diatasi, meski Satpol PP sudah sering menjaring mereka. Masih banyak pengemis yang akhirnya kembali ke jalanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ekonomi mereka dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Pada gambar di atas merupakan pencidukan pengemis oleh Satpol PP yang berada di Kota Malang, tepatnya di Simpang 3 Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Hal ini sangat mengganggu pengendara motor yang melintas dan menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk solusi untuk permasalahan ini adalah pertama, melakukan upaya pembinaan dan pelatihan keterampilan usaha kepada mereka. Lalu, memberikan bantuan modal agar dapat membuka usaha. Selanjutnya, memberikan lapangan pekerjaan pada setiap pabrik yang ada di Kota Malang. Untuk permasalahan keempat yaitu penyumbatan saluran air pada daerah Kayu Tangan, Kabupaten Malang. Pembahasannya yaitu genangan air yang membuat banjir kawasan Jalan Basuki Rahmat, daerah Kayu Tangan mengalami banjir pada saat hujan deras. Kondisi tersebut disebabkan karena penyumbatan saluran air. Penyumbatan tersebut disebabkan oleh sampah. Berbagai macam sampah, baik itu botol plastik, sampah makanan, kayu, bahkan sampai ada perabotan rumah tangga dan sampah-sampah lain yang sengaja dibuang di saluran air, mengakibatkan penyumbatan saluran air, dan ketika hujan turun, saluran tak mampu menampung volume air dan akibatnya meluap ke jalan. Hal ini menyebabkan banyak warga lainnya yang resah akan keadaan ini. Untuk solusi yang diberikan dari kelompok kami yaitu menghimbau warga agar tidak membuang sampah di saluran air dan mengenakan denda jika ada warga yang ketahuan membuang sampah di saluran air tersebut. Mengadakan gotong royong untuk membersihkan saluran air tersebut. Menggunakan kembali saluran air bawah tanah yang diperkirakan dibangun pada era kolonial Belanda, tetapi diperlukan pengujian dan pembersihan agar dapat digunakan kembali. Untuk permasalahan kelima yaitu banyaknya kemacetan lalu lintas di Kota Malang. Pembahasannya, tingkat kemacetan di Kota Malang bisa terbilang cukup parah. Kota Malang tercatat berada di urutan keempat kota termacet di Indonesia setelah Surabaya, Jakarta, dan Denpasar. Analisis itu menyebutkan bahwa setiap pengendara yang ada di Malang kehilangan waktu kurang lebih 29 jam selama periode jam sibuk. Namun dalam proses pembangunan Kota Malang merupakan salah satu lokasi yang bisa dikatakan strategis untuk terciptanya suatu laju pertumbuhan penduduk. Banyak masyarakat datang ke Malang dengan berbagai alasan seperti untuk belanja, sekolah, dan bekerja. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Malang harus terus mengembangkan wilayahnya. Akan tetapi, tanpa disadari pembangunan ini menimbulkan masalah publik lainnya, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga yang sering dialami yaitu kemacetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan di setiap tahunnya. Kemacetan lalu lintas ini juga memberi dampak terhadap masyarakat yang dapat dilihat dari segi waktu, biaya, dan lingkungan. Berdasarkan waktu, kemacetan menyebabkan waktu tempuh perjalanan lebih lama
dan menjadi sering terlambat terutama saat masuk kerja atau berangkat sekolah. Dampak kemacetan berdasarkan biaya menyebabkan boros bensin. Sedangkan dari segi lingkungan, kemacetan menimbulkan polusi udara meningkat dan berpengaruh terhadap lingkungan sosial karena masyarakat merasa terganggu dengan suara kendaraan atau biasa disebut dengan polusi udara. Diambil dari UMM Aceh IT. Untuk solusi permasalahan tersebut yaitu 1. Menyediakan sarana transportasi umum yang layak. Hal ini dilakukan untuk menarik para pengguna jalan raya agar beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. 2. Penggunaan jalur satu arah pada jalan raya. Ini sangatlah diperlukan untuk menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas. Karena jika jalan dijadikan satu arah, memungkinkan kendaraan dapat berjalan lebih rapi. 3. Pembatasan pemilikan kendaraan pribadi. Hal ini menjadi perlu dilakukan karena penyebab kemacetan adalah banyak kendaraan pribadi yang menumpuk di jalanan. Hal ini dikarenakan mudahnya orang memperoleh kendaraan pribadi. Jika pemilik kendaraan pribadi ini dapat dilakukan, maka ini akan dapat menekan angka kemacetan transportasi lalu lintas di jalan raya. Yang keempat, yaitu larangan tegas dari pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan parkir liar yang sering kali menghambat laju kendaraan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas jalan, misalnya memperlebar jalan, menambah laju lalu lintas jika memungkinkan, mengurangi konflik di persimpangan dengan membatasi arus belok kanan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.